Tiga. Halo sahabat ASEAN Survivor, hari ini kita berada di lokasi peternakan B2JF Bulungan Babuy Jaya Farm. Ini salah satu program kita untuk mencetak bibit-bibit babi yang unggul untuk kita mitrakan ke masyarakat kita yang Nasrani yang kebetulan sangat semangat sekali untuk beternak babi. Nah, jenis babi yang kita datangkan adalah jenis babi SGI atau Swing Genetic Internasional Amerika. Itu kita pelihara dalam kurun waktu 4 bulan sejak lahir. Itu bobotnya 80 kilo. Kalau 5 bulan dia akan dengan bobot 100 kilo. Jadi jenis babi ini adalah jenis babi Eropa dari Amerika yang kebetulan kita datangkan dari Natalia Farm yang ada di Bali. Nah, saat ini ada 30 ekor indukan yang sudah berumur 5 bulan dengan bobot rata-rata hampir 100 kilo. Dengan jenis babi itu ada Landrace, Yorkshire, dan eksotik. Ada 30 indukan dan 4 pejantan. Nah, kebetulan saat ini sudah kita datangkan 1 bulan yang lalu, ya. 1 bulan yang lalu sudah ada di peternakan kita. Ini calon-calon indukan. Nah, ini bobotnya sudah rata-rata 100 kilo, Bang Rival. Inilah nanti akan menjadi cikal bakal kita mencetak bibit-bibit unggul untuk kita mitrakan kepada saudara-saudara kita yang Nasrani. Nasrani adalah kearifan lokal dari saudara-saudara kita yang Dayak, ada juga yang dari Tator, ada yang dari Manado, bahkan dari Batak, Timur. Yang ingin beternak babi akan kita berikan babi-babi calon dari indukan ini nanti akan beranak, anaknya akan kita bagikan ya untuk dengan pola kemitraan. Inilah jenis-jenis babinya, ada Yorkshire. Kalau Yorkshire itu telinganya tegak lurus, kecil. Tapi kalau Landrace dia agak lebar dan agak turun. Nah, kalau untuk yang jenis babi eksotik atau jenis babi pedaging dia warnanya hitam putih ya. Ada beberapa di sini yang hitam putih. Nah, ini jenis babi eksotik. Khusus untuk babi pedaging, dia tidak cocok untuk dijadikan indukan. Tapi untuk indukan lebih bagus yang Landrace sama jenis Yorkshire karena dia lebih ke ibu-ibuan atau ngemong anaknya lebih bagus ya. Jadi kalau misal dia mau rebah, dia rebahnya pelan-pelan, tidak langsung rebah untuk menindis anak. Nah, saat ini berada di kandang koloni. Nanti berapa bulan lagi setelah kandang baterainya jadi, kita akan pindah dia ke kandang khusus untuk indukan dan ada kandang untuk menyusu atau beranak ya. Nah, ini ada 30 ekor di sini, terus di kandang sebelah. Ada juga yang sudah kita kawinkan secara alami. Ke depan kita akan sistemnya dengan kawin suntik atau inseminasi buatan ya. Nah, ini jenis babinya nih sudah berumur 5 bulan. 5 bulan bobotnya sudah hampir 100 kilo nih, sudah ada bobot 100 kilo ya. Ada bobot 100 kilo. Nah, jenis pakan yang kita berikan adalah pakan kering. Jadi pakan pur atau pakan jadi. Nah, nantinya ke depan Bulungan Mandiri Farm atau B2JF juga akan membuat pabrik pengolahan pakan ternak sehingga petani-petani jagung bisa kita berdayakan ya. Karena bahan baku untuk pakan ternak ini adalah 50-60% adalah tepung jagung. Pak, sudah berapa sejak waktu datang itu kan 3 bulan? Waktu datang 3 bulan lebih. Jadi di sini sudah 1 bulan lebih, kurang lebih 5 bulan umurnya. Nah, kira-kira berapa berat ini sekarang, Pak? Sudah mencapai 100 kilo. Nah, Ya, bobotnya ada 100 kilo. Ya, saya bisa menjaminnya apa? Karena ini memang genetiknya adalah ADG atau pertambahan bobot untuk tiap hari, tiap minggu tuh bobotnya selalu naik. Ya, waktu kita datangkan tidak sebegitu besar. Baru 1 bulan setengah ini sudah besar dan bulat. Nah, inilah genetik tidak bisa membohongi ya. Karena coba kita lihat postur tubuhnya seperti ini ya. Genetiknya itu memang khusus untuk babi budidaya ya. Beda dengan babi-babi lokal. Itu pelihara 1 tahun bobotnya paling 40-50 kilo. Ini dengan genetik yang super, 5 bulan aja sudah masa panen.
Cuma ini tidak untuk kita panen karena ini adalah sumber bibit ya. Tidak kita gemukkan. Kalau ini digemukkan bobotnya mungkin tidak seperti ini ya. Nah kedepannya kita akan mungkin tidak sampai sebulan lagi babi-babi ini akan kita calon indukan betina ini akan kita pindah ke kandang induk, kandang baterai. Nah kita lagi mempersiapkan kandang baterainya. Mungkin seminggu lagi sudah finishing ya. Ini kandang baterai seluas ini bisa menampung 48 ekor. Akhir bulan ini kita datangkan lagi 50 sampai 60 ekor calon indukan. Masih banyak lokasi yang bisa kita bangun. Ini aja bisa menampung 48 ekor. Ukuran per satu kandang ini, kandang baterai ini 60 kali 2 meter. Jadi tiap kandang ada tempat makannya masing-masing. Kenapa dikasih sistem kandang baterai? Supaya gampang untuk nanti kita inseminasi buatan, kita suntik untuk perkembangbiakannya. Nanti setelah dia bunting di sini, kira-kira 2 minggu, 3 minggu sebelum masa melahirkan, kita akan pindah dia ke kandang sini. Ini kandang untuk beranak dan menyusu sampai masa sapi atau dipisahkan dari induk ke anak. Kalau sudah beranak 1 bulan di sini akan kita pindah lagi induknya ke kandang baterai sini, anaknya pindah ke kandang-kandang koloni untuk penggemukan ya. Pasal makannya kan 1 kilo. 1 kilo sampai 1,5 kilo. Tapi tempat makan ini enggak kebesaran enggak? Oh enggak, ini memang kita standar ya. Ini 1,5 kilo ya. 1,5 kilo sampai 2 kilo ya. Kalau untuk kandang indukan ya. 1 hari dia makan paling maksimal 3 kilo. Jadi 1,5 kilo per 1 kali makan. 1 hari 2 kali makan. Nah inilah nanti peternakan ini akan mencetak bibit-bibit babi unggul supaya masyarakat peternak akan mendapatkan kualitas bibit babi yang bagus, sehingga ke depan kita akan swasembada daging babi yang kita proyeksikan untuk memenuhi kebutuhan daging di kawasan industri ya. Kawasan industri itu ada di KIPI sana, di daerah Desa Tanah Kuning. Itu tenaga asing yang memerlukan daging babi itu per bulan ini aja sudah minta 4-5 ton. Kita gak ada daging yang bisa kita siapkan. Nah inilah peluang untuk masyarakat kita dari Bulungan Mandiri Farm ini, B2JF Bulungan Babuy Jaya Farm, akan bermitra dengan masyarakat supaya nanti masyarakat punya nilai tambah secara ekonomi dalam keluarga ya. Termasuk ini Pak, limbahnya Pak. Oh kalau limbah jadi setiap dari kandang indukan sana ini semua ditampung di septic tank. Ya ini belakang ini septic tank. Jadi kita harapkan nanti yang keluar dari septic tank ini sudah berupa air bersih, air yang sudah disaring di tempat-tempat ini septic tank ini semua. Inilah kotorannya, air kencingnya semua masuk sini. Ada saringan-saringan nanti yang keluar ke sungai itu sudah berupa air yang sudah bersih lah ya. Ini septic tanknya kita siapkan. Ini juga kita bisa angkat dia kalau nanti penuh bisa diambil dia punya endapan kotoran babi itu ya. Jadi tidak ada yang tercecer di sini, tidak ada limbah-limbah kotoran, tidak ada ya. Bisa kita berburu di sini Pak, lihat bekasnya Pak. Bekas tapaknya nih Pak. Jadi inilah ya. Nah ini yang ini pengembangannya sana. Ini nanti kandang indukan lagi, kandang pembesaran maupun yang di sampingnya ini nanti kandang untuk penggemukan, dan di sebelah sana nanti persiapan untuk cold storage ya. Sebelah sana itu cold storage untuk ada rumah potong hewannya sekaligus untuk pendingin daging babi yang sudah dipotong ya. Nah ini Bang Ipral, jadi ini kandang nanti persiapan untuk indukan. Pertanyaannya Pak, kenapa dibikin tinggi? Ya kalau ini kan nanti dia jadi 65 cm ini dicor untuk induk. Nanti ada lagi besi seperti ini yang ditaruh di atas kandang ini. Kemudian di samping-sampingnya kita taruh yang namanya slot. Mana ada slotnya ya, yang ini. Ini memang kita beli di online khusus untuk ini, kita susun nanti ya. Nah ini kita susun per 60, lebar 60, susun begini.
supaya nanti anak akan tidur sini tidak kena air kencingnya, tidak kena kotorannya. Dia tidur di sini supaya tidak mudah mencret. Karena dalam usia baru lahir sampai 15 hari itu rentan dengan sakit mencret. Jadi kalau dia tidur di atas sini aman. Nanti induk di sini. Nah di sebelahnya yang begini juga. Jadi ada 3 kandang. Nah, kandang induk dia seperti ini modelnya untuk induk. Tapi bedanya untuk yang di sini dia ada nanti di sini tambahan lagi. Supaya kalau induk rebah ke sini dia nyusu dari sini, ya. Jadi ada dibuat masing-masing khusus untuk induk dan nanti akan dipasang lampu pemanas, ya. Jadi begitulah konsep ternak yang semi modern. Ini minggu ini sudah siap untuk dipindah induk-indukan. Lahan di atas itu Pak. Lahan sana untuk pengembangan untuk menambah populasi indukan. Menunggu hasil pengembangbiakan dari induk-induk yang sudah kita datangkan 30, bahkan 2 minggu ke depan kita datangkan lagi sekitar 50 atau 60 ekor indukan dari Natalia Farm Bali, ya. Ini dalam proses pembangunan supaya bisa menampung babi untuk yang koloni, ya. Kita akan tampung di kandang ini. Nah ini sudah dibangun, ini untuk koloni. Jadi ini bisa menampung 10 ekor pembesaran anak atau calon indukan. Nah yang di sini adalah pejantan-pejantan. Ya di dalamnya ada pejantan 4 ekor. Nah ini pejantan-pejantannya. Ada 4 ekor pejantan. Ini kemarin kita agak rendah jadi dia bisa lompat keluar. Jadi kita tambah tinggi dulu. Nah ini pejantan-pejantan yang bisa kita pakai untuk kawin, ya. Nah ini yang sudah ada, ini yang sudah dikawinkan. Mungkin 3 bulan lebih lagi akan beranak. Ya, ini sudah dikawinkan secara alami, belum inseminasi buatan. Ya, ini betina-betinanya. Jadi konsepnya ini Bang Rizal, khusus kita mau mengembangkan untuk mencetak bibit-bibit babi sehingga bisa kita bermitra seperti yang kita lakukan di peternakan kambing. Jadi yang Muslim kita programkan kambing, yang Nasrani kita programkan babi supaya ada keadilan sosial bagi masyarakat yang ada di Bulungan. Ya. Ini aja sebenarnya bisa menampung sekitar 10 ekor, ya. Tapi karena jumlahnya belum banyak ya, leluasa lah mereka di sini, ya. Ini sudah dalam posisi dikawinkan secara alami, ya. Jadi kita berbenah terus, membangun terus, menyiapkan sarana prasarana bangunannya untuk kandang koloni. Nah di sana samping belakang ini nanti untuk koloni juga. Jadi kalau nanti pembesarannya di kandang sini sama di belakang, di samping itu rumah potong hewannya sama cold storage. Jadi tinggal digiring ke rumah potong hewan. Ya, begitu. Sahabat ASEAN Survivor, terima kasih atas partisipasinya menonton channel ASEAN Survivor.